kita mulai aja? Yuk. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama nih. Kenapa sih kita perlu merawat gigi anak? Coba dijelaskan seperti apa? Nah, jadi kenapa sih kita harus merawat gigi anak-anak? Nah, sebenarnya gigi anak-anak juga disebut gigi susu atau dalam bahasa kedokteran giginya itu disebut juga primary tooth. Nah, jadi menjaga kesehatan gigi susu juga ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi susu atau gigi anak itu untuk kemampuan dia dalam mengunyah. Nah, kan kalau misalnya nggak ada gigi, otomatis nggak akan bisa mengunyah kan? Tuh. Jadi kita juga menjaga gigi susu ini untuk mengembangkan kemampuan mengunyah anak. Nah, otomatis kalau kemampuan mengunyah gigi anak itu bagus, nanti asupan nutrisi dan gizinya juga akan baik seperti itu. Nah, yang kedua alasannya nih, kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi anak atau gigi susu? Karena diperlukan juga gigi susu ini untuk kemampuan berbicaranya. Karena kan ada nih kayak konsonan-konsonan yang diucapkan itu harus membutuhkan gigi. Nyadar nggak pemirsa ini? Contohnya misalnya kita mengucapkan huruf T. Otomatis kan lidah harus ketemu gigi depan. Jadi nggak bisa ya kalau T itu nggak ada giginya. Le. Jadi Le. T dan juga V. Tuh, gimana? V itu kan gigi atas harus ketemu bibir bawah. Nah, jadi kayak gitu. Kan itu bibir bukan gigi. Tapi ujung gigi atas. V. Gak usah manyun-manyun. Nah, yang ketiga nih yang paling pentingnya, jadi gigi susu ini penting banget untuk mempersiapkan keadaan mulut dan juga rahang untuk gigi dewasanya nanti. Nah kan gigi susu ini kalau kita lihat ini berjarak atau ada space-nya, jadi nggak rapat gitu kayak gigi dewasa kan. Nah si spacing ini yang kita sebut spacing atau jaraknya ini berguna nantinya untuk pertumbuhan atau apa itu namanya kalau kita nyebutnya erupsi, jadi keluarnya gigi dewasa dari gusi ke permukaan rongga mulut, karena si gigi dewasa ini ukurannya juga lebih besar. Jadi gigi susu itu jadi sebagai guideline-nya gigi dewasa gitu ya? Iya betul, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata gigi susunya tanggal duluan? Kalau misalnya tanggal duluan, dicopot duluan gitu ya? Nanti gigi dewasanya pusing dia. Pusing, nggak ada jalurnya gitu ya? Iya, nanti aku mau tumbuh kemana, bisa lebih ke depan, lebih ke belakang, bisa ke samping jadi gitu. berjejal nanti. Iya, jadi nggak rapi juga. Jadi penting ya teman-teman semua, gigi susu ini penting. Oke nih, pertanyaan kedua. Ada pertanyaan juga, apakah bisa kita merawat atau mempersiapkan kesehatan gigi anak sedari anaknya itu di dalam kandungan? Bisa kan sih sebetulnya? Nah, sebenarnya pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya kita ini bisa menciptakan kondisi gigi anak itu yang baik dan sehat itu sejak dalam kandungan. Karena kan sebenarnya nih ya, gigi anak itu benihnya atau gigi susu ini mulai dibentuknya itu pada saat usia kehamilannya itu 6 minggu. Jadi si benihnya itu udah mulai dibentuk. Nah pada usia kehamilan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, si benih gigi ini tuh mulai termineralisasi. Jadi termineralisasi ini jadi menjadi keras gitu si benihnya. Ya kan termineralisasi, ngerti kan ya? Jadi menjadi keras. Jadi si lapisan, kan gigi itu ada beberapa lapisan kan? Lapisan dalam, lapisan luar itu menjadi keras di usia 3 sampai 6 bulan. Nah sebenarnya kenapa sih ibu hamil ini sekarang banyak yang harus menjaga nutrisi dan gizi selama kehamilan. Jadi selain mempersiapkan untuk tumbuh kembang anak, itu juga untuk mempersiapkan kesehatan gigi dan mulutnya. Nah jadi kenapa dari dokter kandungan ini suka ngasih kayak vitamin multivitamin prenatal. Nah itu salah satunya untuk menciptakan kondisi gigi yang gigi susu yang sehat. Nah jadi gimana? Jadi merawatnya, cara mempersiapkan itu dengan konsumsi vitamin aja, tok gitu, atau ada yang lain lagi gitu? Mengkonsumsi vitamin prenatal, multivitamin dengan cara makan dengan gizi yang seimbang. Nih kayak misalnya
ada beberapa mineral dan juga vitamin yang dibutuhkan nih untuk menciptakan kondisi kesehatan gigi anak ini. Yang pertama itu kalsium dan juga fosfor. Nah, kenapa kita harus Tinggi kalsium berarti ya? iya, Tinggi kalsium. karena kan kalsium ini sebagai unsur atau mineral utama pembentuk tulang dan gigi. Jadi si kalsium ini tuh ditemukannya di makanan apa aja? Apa aja tuh? Misalnya yang kita tahu kayak Bukannya susu. ya Susu. produk turunan susu kayak susu itu sendiri, keju, Ya. yogurt, Yogurt apa yogurt? nggak tahu lah itulah yogurt. Terus ada juga fosfor nih, fosfor juga penting untuk mineral di dalam gigi. Nah, fosfor ini adanya di mana? Ada Di yang tinggi protein kayak daging kayak gitu. Nah, yang kedua, selain kalsium dan fosfor juga kita ini butuh vitamin D. Vitamin D ini buat apa sih? Jadi vitamin D itu untuk membantu penyerapan si tadi kalsium sama fosfor. Jadi vitamin D ini adanya di mana? Misalnya vitamin D ini tuh biasanya adanya di produk ikan kayak salmon dan tuna. Nah, jadi selanjutnya juga ibu hamil juga membutuhkan vitamin D. Nah, vitamin D ini tuh kenapa penting? Karena vitamin D ini tuh membantu penyerapan si kalsium dan fosfor tadi. Nah, si vitamin D ini di makanan ini adanya itu biasanya di produk ikan kayak salmon dan tuna. Berarti nggak cukup ya kalau misalkan hanya berjemur aja gitu. Nggak cukup. Nah, selain tadi juga ada di produk makanan, sebenarnya tubuh kita ini juga menghasilkan vitamin D jika terpapar oleh sinar matahari. Jadi harus diaktifkan dulu oleh paparan sinar matahari, baru tubuh kita ini menghasilkan vitamin D seperti itu. Oh, betul. Oke, Terus ada lanjut. vitamin-vitamin lain nggak selain vitamin D, terus tinggi kalsium, fosfor, apalagi tuh Iya, kira-kira? selanjutnya juga yang dibutuhkan ini vitamin A. Jadi vitamin A ini juga diperlukan untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi tadi. Jadi vitamin A ini juga ada di makanan seperti wortel, brokoli dan lain-lain. Jadi bisa di-searching ya vitamin A. Selanjutnya ini ada yang penting lagi, vitamin C. Jadi vitamin C ini juga penting untuk membentuk hardness atau kekerasan dari gigi. tetap. Jadi contoh makanan vitamin C ini kayak di buah-buahan citrus kayak jeruk, terus ada juga di stroberi dan lain-lain. Gitu. Jadi banyak mineral-mineral sebenarnya yang diperlukan bagi ibu hamil untuk turut membantu menciptakan kondisi gigi susu atau gigi anak yang sehat selama masa kehamilan. Kalau misalkan tanpa minum vitamin, kan tablet tuh dari kimia lah ya. Ya. Bisa nggak sih kalau diganti dengan vitamin itu dengan kandungan dari buah-buahan kayak gitu? Bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi kan karena ibu hamil biasanya ada yang namanya morning sickness lah, makan aja jadi nggak enak, makanya dibantu juga sama suplemen multivitamin prenatal. Jadi selain konsumsi yang dikonsumsi oleh ibu, maksudnya makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu, jika tidak mencukupi ada backupnya dari si multivitamin itu. Oke deh kalau begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini yang banyak sering ditanyakan oleh para ibu-ibu yang lagi menyusui, yang sudah punya anak gitu ya. Sebetulnya kapan sih gigi susu itu pertama kali muncul? Usia berapa dan gigi apa aja sih sebetulnya yang pertama kali itu? Apakah gigi depan, gigi belakang gitu ya? Coba baca. Jadi gigi susu atau gigi anak yang pertama kali muncul atau biasa kita sebut erupsi ke permukaan rongga mulut itu gigi insisif atau gigi seri pertama rahang bawah. Rahang bawah dulu ya. Rahang bawah dulu. Jadi gigi seri pertama rahang bawah atau biasa kita nyebutnya gigi insisif, gigi seri itu. Itu bahasa medisnya berarti ya. Iya betul. Nah biasanya kalau dulu sih di textbook itu rentang usianya itu 6 sampai dengan 8 bulan. Tapi karena dengan seiring seiring perkembangan zaman juga, mungkin ada perubahan pola hidup apanya, pola makan dan lain sebagainya.
Diupdate lagi. Jadi katanya sekarang itu rentang usianya menjadi 4 sampai dengan 10 bulan. Gigi seri pertama rahang bawah itu bisa muncul. Jadi kalau misalnya 6 bulan Jadi belum nambah ya? muncul, 6 bulan belum muncul itu nggak usah khawatir, masih bisa ditunggu sampai dengan 10 bulan. Hanya batasnya sampai 10 bulan gitu ya? Iya, rata-ratanya. Terus untuk gigi yang terakhir tumbuh, Iya. itu biasanya gigi geraham kedua rahang atas. Biasanya di usianya ini 3 tahun. Jadi di usia 3 tahun biasanya anak ini udah punya gigi lengkap, gigi susu yang lengkap, yaitu 10 gigi di rahang atas dan 10 gigi di rahang bawah. Jadi kalau gigi susu ini totalnya ada 20 gigi. Jadi Seperti itu. 5 kanan atas, 5 kanan kiri atas, 5 Hmm, kanan bawah, 5 kiri bawah. betul. Tadi kan yang pertama gigi incisif, gigi depan. Ya. Nah, selanjutnya gigi apa tuh? Gigi incisif lalu dilanjut dengan gigi incisif pertama rahang atas, lalu gigi incisif kedua rahang bawah. Jadi ada nanti polanya, kita tampilin di sini ting gitu. Jadi bisa dilihat juga, di capture juga bisa. Jadi dari usia berapa bulan gitu. Oke, sip ya. Ya. Jadi nanti setelah incisif yang seri pertama rahang bawah, kemudian ke atas, ke bawah yang keduanya, terus lalu ke gigi kaninus, lalu ke gigi yang geraham atau malah. Iya, Gitu, betul. ya. Oke deh. Pertanyaan ketiga. Oke, lanjut lagi pertanyaannya sekarang. Aduh, Ya. apa sih ciri-ciri dan kondisi yang seperti apa sih kalau anak kita ini mau tumbuh giginya? Nah, biasanya kalau misalnya anak yang akan tumbuh giginya, biasanya tuh anak tuh menunjukkan beberapa gejala nih. Biasanya anak itu akan kelihatannya itu lebih rewel ya bahasanya, atau lebih ogo. Kenapa? Karena ya tumbuh gigi itu menciptakan suasana yang kurang nyaman bagi anak-anak. Nah, misalnya nih kalau kita lihat gusi di mana akan tumbuh gigi itu tuh akan kelihatan bengkak dan lunak, atau bahasanya itu swollen and tender. Nah, terus gejala yang lainnya juga yaitu ada sedikit peningkatan suhu tubuh pada anak. Jadi Demam kalau gitu jadi ya? misalnya tapi nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, itu bukan demam karena tumbuh gigi. Itu karena ada dia sakit yang lain atau infeksi yang lain. Jadi kalau misalnya tumbuh gigi ini tidak akan lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi bukan demam yang sesungguhnya ya. Terus sekarang gimana sih caranya kita membuat suasana yang nyaman selama anak ini mengalami periode teething. Jadi yang Tumbuh pertama, gigi gitu ya? kita bisa memijat gusi anak dengan lembut. Jadi kita pastiin dulu jari kita ini bersih. Terus Nggak ada alatnya tuh yang bisa buat pijat gusi itu? nah ini, jadi selain kalau kita nggak punya titer atau titer yang untuk bayi, kita bisa juga menggunakan jari kita. Pastikan juga udah bersih, dipijat lembut gusinya. Lalu atau kita bisa menggunakan titer atau sesuatu benda yang padat atau solid, kayak titer itu ya, atau titing ring yang biasa anak-anak pakai. Bisa didinginkan dulu, baru digigit-gigitkan pada gusi anak yang giginya itu akan tumbuh kayak gitu. Jadi ada 2 cara ya, boleh menggunakan titer. Kalau tidak ada titer di rumah, boleh dengan jari kita digigit secara ringan. Gitu. Jadi kalau nggak punya titer juga nggak masalah, bisa pakai ya. Dan sebetulnya kalau saat pembicaraan itu kan bisa sekalian dibersihkan, barangkali bekas ada asiknya. Iya, betul. Yang menempel di gusi ataupun. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejak usia berapa sih kita harus diwajibkan untuk merawat kondisi gigi dan mulut pada anak kita? Jadi kalau bisa ini merawat gigi anak itu bisa dilakukan sebelum gigi pertamanya itu muncul. Jadi kita itu bisa merawat dari gusinya. Jadi gusinya itu bisa setelah anak ini menyusui, kita bisa membersihkan gusi dengan menggunakan kain yang basah Ya. atau wet damp cloth. Jadi kain dibasahkan terus diusap pada permukaan gusi atau lidah.
Oh, nggak usah kasa gitu, kain kasa atau kain bebas aja yang ada di Boleh rumah? bebas kain atau sekarang banyak kan tisu basah yang khusus untuk membersihkan bagian gusi dan juga mulut anak, itu bisa juga digunakan. Dan setelah giginya itu tumbuh di usia yang tadi rentangnya 4 sampai 10 bulan, bisa kita pakai sikat gigi bayi Yang kecil itu ya? yang kecil Atau atau yang masukin silikon. ke itu, masukin Iya, ke jari gitu yang ya? dimasukin ke jari cukup dengan Sering nggak air sama papa? aja. Jadi nggak usah pakai pasta gigi. Kalau untuk anak di bawah usia 2 tahun dengan resiko gigi berlubang yang rendah, itu tidak perlu pakai odol. Kenapa? Pastikan pertanyaannya. Iya. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh pakai pasta gigi bayi? Iya, karena sebenarnya bayi ini belum bisa buang kelebihan pastanya, nanti belum bisa berkumur-kumur dan belum mengerti cara membuang si kelebihan pasta giginya. Jadi nggak apa-apa menggunakan sikat gigi bayi yang tadi dan juga air aja udah cukup untuk anak-anak dengan resiko gigi berlubang yang rendah. Nanti setelah 2 tahun bisa menggunakan sikat gigi untuk anak-anak. Jadi biasanya sikat gigi untuk anak-anak ini yang bulu sikatnya itu halus, yang gagangnya itu besar, dan kepala yang ada sikatnya itu, kepala sikat giginya yang kecil. Jadi kalau anak-anak itu yang gagangnya besar dan bulu atau kepala sikatnya itu kecil. Bisa menggunakan itu dan menggunakan pasta gigi boleh baru di atas 2 tahun ini. Pokoknya setelah dia bisa berkumur-kumur atau membuang Kelebihan yang ada pasta giginya itu Iya. di dalam mulutnya. Pasta giginya yang berfluor. Kayaknya sekarang di Indonesia semua pasta gigi udah berfluoride. Iya. Mau yang itu ada bisa ataupun tidak sudah berfluoride. Iya, jadi boleh. Seukuran apa sih? Kacang kedelai. Jadi, Kacang apa sih? Kacang kedelai namanya kan? Boleh kacang kedelai. Pokoknya kecil aja. Pokoknya pea-size bahasa Inggrisnya. Jadi bisa seukuran kacang kedelai atau ini jagung. Ya, biji jagung. Biji jagung. Biji jagung. Oke. Jadi kalau kayak gitu sampai usia berapa kita membantu atau menyikatkan gigi anak kita? Jadi orang tua ini bisa ibu atau ayahnya bisa membantu menyikat gigi anaknya ini sampai biasanya anak ini bisa mengikat tali sepatunya itu sendiri. Biasanya itu sampai usia 6 tahun. Dan tetap orang tua ini harus mensupervisi atau mendampingi anak sampai anak ini bisa sikat gigi dengan baik dan benar, biasanya sampai usia 7 sampai 8 tahun. Nah, biasanya di usia 7 sampai 8 tahun anak ini bisa melakukan sikat gigi secara mandiri. Nah, sikat gigi pada anak ini harus benar ya, waktunya ini 2 kali sehari biasanya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi waktunya juga diperhatikan, nggak boleh cepet-cepet, harus kurang lebih selama 2 menit. Lalu gimana? Teknik? Ada alat? Nah, teknik punya gigi untuk anak-anak itu beda nggak sih dengan untuk orang dewasa? tentu beda. Jadi kalau misalnya di kedokteran gigi ini ada beberapa teknik menyikat gigi untuk anak, untuk teknik menyikat gigi lah ya untuk anak dan dewasa. Biasanya teknik menyikat gigi untuk anak ini gerakannya itu circular motion. Jadi bulat-bulat. Iya, membulat. Muter. Dan juga kalau misalnya permukaan kunyahnya bisa di maju mundur gitu. Iya. Ke depan ke belakang. Iya, back and forth kalau bahasanya. Atau bisa kalau misalnya gigi depannya selain membulat juga bisa linear gini atas bawah dengan bulu sikatnya ini menjauhi gusi. Jadi kalau yang atas ya kita sikatnya ke bawah, kalau yang bawah kita sikatnya ke atas. Terus selanjutnya kalau di orang dewasa kan kita mengenal ada flossing atau dental floss itu pakai benang gigi di antara pasta. Kalau pada anak-anak itu boleh nggak sih atau dianjurkan nggak penggunaan floss? Oke, jadi penggunaan flossing atau benang gigi pada anak ini dianjurkan ketika kita melihat ada 2 gigi yang sudah berdempetan. Nah, seenggaknya flossing pada anak ini dilakukannya sehari sekali aja sudah cukup. Kayak gitu. Sehari sekali Ya. Untuk kalau kita dewasa kan setelah sikat gigi atau saat sikat gigi kita melakukan flossing.
Ya, untuk kalau anak-anak anak-anak sehari. ya, kalau dewasa 2 kali sehari. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan kalau misalkan kita itu ASI umur itu kan 2 tahun ya, ASI eksklusif. Ya, Nah, boleh nggak sih? Atau misalkan apakah pemberian ASI itu membuat gigi anak-anak berlubang atau tidak? Sebetulnya berlubang, mempengaruhi atau enggak? oke. Jadi Iya. menurut hasil penelitian ini, ASI itu atau air susu ibu ini tidak mengandung bahan yang atau zat yang membuat gigi anak ini berlubang, tapi sumber karbohidrat lain yang membuat gigi anak berlubang. Kan biasanya kalau udah MPASI kita ngasih Dekat sumber ya. karbohidrat Snack ya. lain kan. Ah, Iya. bener. Iya. Iya. Nah, makanya untuk anak di 12 sampai 14 bulan sebaiknya itu udah disapi dari DOT. Dan kalau bisa DOT ini apa itu kalau misalnya anak ketiduran atau pengantar tidur jangan diisi dengan susu atau misalnya formula atau jus, pokoknya yang mengandung gula atau glukosa. Jadi baiknya kita kayak apa? Jadi baiknya dengan isi air putih aja udah cukup kayak gitu. Ya. Kayak air putih. Atau kalau mau susu setelahnya kita bisa mengusap gusi dan giginya menggunakan kain basah. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah dijelasin nih tentang cara menyikat gigi, kemudian penggunaan dental floss pada anak-anak. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk anak kita diperiksakan giginya ke dokter gigi atau kita harus check up rutin ke dokter itu kapan sih? Oke, jadi anak-anak itu bisa diantar oleh orang tuanya check up ke dokter gigi itu saat gigi pertamanya udah muncul. Berarti saat 6 bulan pertama. Iya, betul. Nah, sebenarnya rugi nggak sih ke dokter gigi? Ya tentu Tidak tidak. lah. Jadi bisa dilakukan apa aja di dokter gigi itu. Jadi pertama nih, dokter giginya bisa melakukan cleaning dan polishing gigi anak. Nah, jadi dibersihkan Iya, dibersihkan. menggunakan beras yang ada Betul. di klinik dokter giginya. Iya. Nah, yang kedua, dokter giginya juga bisa ngecek nih gigi anaknya apakah udah ada tanda-tanda mau berlubang atau tidak, atau kondisi gigi dan mulut apa yang terjadi di anak tersebut. Jadi bisa dilakukan deteksi dini kalau ada apa-apa. Ya mudah-mudahan lebih baik preventif ya daripada harus kuratif. Lebih baik pencegahan daripada harus mengobati. Karena kalau misalkan mengobati itu nanti misalkan gigi anak kita itu udah lubangnya besar, nanti yang pertama dari segi biaya lebih mahal, terus waktu pengerjaannya pun waktu perawatan itu lebih panjang lagi. Beda kalau dengan pencegahan preventif. Kalau preventif kan kita hanya untuk medical check up setiap 6 bulan sekali, terus di rumah juga rajin sikat gigi. Ya mudah-mudahan tidak ada lubang sih ya kapan. Terus nanti dokter giginya juga bisa mendemonstrasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar itu kayak gimana. Jadi bisa ke dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis anak. Nanti minta aja dokter giginya untuk mendemonstrasikan cara menyikat gigi, cara flossing yang baik dan benar. Gitu. Oke. Selanjutnya, terakhir ya. iya. Oke. Terakhir, kemudian tadi setelah rutin ke dokter gigi, cara menyikat gigi dan bagaimana caranya pencegahan kita atau anak kita supaya giginya tidak mengalami lubang. Jadi yang pertama untuk pencegahan agar gigi anak tidak berlubang, nanti kan nggak mau kan nanti giginya berlubang kayak ini gambar di sini. Banyak. Ting, ting. Jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan konsumsi diet anak. Itu bukan diet ya, tapi konsumsi makanan gitu ya? asupan makanan anak kita. Kalau perlu kita pastikan anak ini makan makanannya yang dengan gizi seimbang, banyak buah, banyak sayur, dan kurangi konsumsi gula, makanan yang mengandung gula ataupun minuman, dan juga yang mengandung soda karena tinggi gula dan asam itu juga akan merusak gigi gitu, meningkatkan resiko anak Sebetulnya tantangan ya Iya. untuk bagi para orang tua ya untuk menjauhkan membatasi konsumsi makanan yang manis-manis karena kan anak-anak kan senangnya yang manis-manis, entah itu coklat, permen, es krim dan segala macam. Hindari juga makanan-makanan yang lengket
Ya pada intinya mungkin, setelah makan apapun, mau makan nasi atau, apa sih, cemilan dan makanan-makanan coklat, lengket-lengket kayak gitu, setelahnya itu langsung dikasih, Ya, oh, 30 menit. jarak maksudnya, Iya. dikasih jarak waktu 30 menit sampai 60 menit untuk dikasih. Gitu. Terus pastikan juga misalnya pada saat kita nyuapin anak nih, kita jangan sharing alat makan. Dalam arti sharing itu kita mau nyuapin ke anak, terus kita cobain dulu pakai alat makan atau sendok yang sama, karena bakteri itu bisa berpindah melalui air liur dari Jadi orang harus tua punya ke masing-masing anaknya. gitu ya? Iya, dan Ayahnya harus punya masing-masing, ibunya harus punya masing-masing, dan juga anak pun harus punya sendiri-sendiri, jangan berbarengan. iya, dan tadi yang terakhir ini pada saat ke dokter gigi, bisa juga tanya ini ke dokter giginya, apakah anak kita ini membutuhkan aplikasi fluoride. Jadi kan biasanya fluoride itu ada dalam air minum pada negara maju. Nah, apakah anak kita ini perlu aplikasi perawatan fluoride pada giginya atau tidak, atau udah cukup? Jadi bisa nih nanti dikonsultasikan ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis anak, atau juga bisa apakah bisa diaplikasikan sealant atau tidak. Jadi sealant itu suatu lapisan tipis yang menutupi cekukan pada gigi anak. Jadi untuk mencegah makanan itu terperangkap ke sana. Biasanya itu dilakukan pada gigi geraham belakang yang punya cekukan si giginya. Iya. Jadi untuk mencegah. Jadi kita dokter gigi memberikan lapisan pada gigi tersebut.